Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shelby Onggo dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 23. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai apa ya? Nah, bisa dilihat dari judul di atas, kita kali ini akan bahas mengenai sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, yang nantinya akan kita fokuskan lagi ke bagian makna-maknanya. Apa aja sih makna-maknanya? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Oh, ternyata gitu ya. Halo lagi semuanya. Jadi ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati itu bukan tanpa alasan loh. Ada banyak yang bisa dijadikan alasan. Apa aja sih itu? Nah, dikarenakan adanya dendam yang terpendam oleh kaum intelektual Yahudi, kuasa dan kedudukan Yesus, Yesus bergaul dengan sampah masyarakat, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat, adat saleh, dan juga hari Sabat. Serta Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama loh. Padahal semua itu kan merupakan pandangan yang salah. Setelah Yesus wafat, akhirnya ia bangkit pula. Ada fakta di balik kebangkitannya itu. Apa aja, hayo? Nah, yaitu adalah kubur kosong dan penampakan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Dilanjutkan pada para wanita yang kalut dan bingung, 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, dan murid-murid lainnya, Thomas dan juga Petrus. Yesus terlebih dahulu berinisiatif menampakkan dirinya. Namun, para murid masih belum atau tidak mengenalinya. Kemudian ia membuka dirinya lewat sabda, dengan menyapa dan memberi salam, atau dengan lewat tanda, yaitu dengan menunjukkan bekas luka dan makan bersama. Lalu, para murid barulah mengakuinya. Iman dan sukacita mereka kembali. Kemudian Yesus memberi mereka tugas untuk memberitahukan apa yang mereka lihat dan saksikanlah. Jadi ada 3 unsur penting dalam kebangkitan. Apa aja itu? Ada inisiatif atau prakarsa, pengakuan, dan yang terakhir adalah kesaksian. Semua hal yang terjadi pada Yesus seperti wafat dan kebangkitannya pastinya ada makna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, maka berikut ini kita akan memaknainya satu per satu. Selanjutnya, kita akan mendalami dan memahami mengenai makna sengsara dan wafat Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah konsekuensi atas perbuatannya tentang kerajaan Allah. Jadi kita semua itu harus berani bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan, mampu menanggung segala konsekuensinya. Sama halnya seperti Yesus, sejak sebelum melaksanakan tugas perutusannya dalam menyatakan kerajaan Allah, rupanya Yesus tuh sadar akan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Bahkan Yesus sudah memberitahukan kepada para muridnya bagaimana ia mesti menderita dan juga wafat. Konsekuensi perbuatan kerajaan Allah yang dilakukannya terjadi seusai dia berpuasa, berupa tawaran dari kekuatan jahat atau iblis yang berusaha membelokkan arah tugas Yesus. Ia juga mendapat penolakan dari masyarakat kampungnya sendiri di Nazaret, Galilea. Halangan dan rintangan pun didapati Yesus dari para muridnya sendiri yang tidak memahami siapa dirinya yang sebenarnya, terutama para pemuka agama Yahudi tentunya. Pada akhirnya, mereka lah yang menyalibkan Yesus hingga wafat. Tugas perutusannya akan membawa dirinya pada penderitaan. Yesus tahu itu, sebab para penguasa, Farisi, Saduki, dan tua-tua yang terang-terang tidak sejalan dengan misi dan visinya itu. Yesus menyadari bahwa kesaksian tentang kesungguhannya menyatakan kerajaan Allah ialah kesiapannya untuk mati demi perbuatannya itu. Yesus bisa saja lari dari resiko tersebut, tapi ia tidak melakukannya. Karena jika ia benar-benar melakukannya, tentu seluruh perkataannya tentang kerajaan Allah tidak akan dipercaya lagi. Maka, Yesus harus menghadapi resiko perkataannya itu dengan tegar hati.
Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut akan memberanikan semua murid dan pengikut-pengikutnya di kemudian hari mengatakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Kemudian yang kedua, tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Kita harus menjadi sosok orang yang setia pada Allah, keluarga, sahabat, dan orang terdekat kita lainnya. Sama halnya seperti Yesus, penderitaan dan kematian Yesus sebenarnya tidak wajib terjadi, bukan takdir atau nasib yang harus diterima. Sikap Yesus untuk tidak melarikan diri dari sengsara yang akan dihadapinya semakin mengukuhkan tekad yang pernah diucapkannya. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus setia kepada kehendak Bapanya. Ia taat sampai mati. Yesus menebus ketidaktaatan manusia kepada Allah melalui ketaatannya. Dengan ketaatannya sampai mati, Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai hamba yang menderita, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Selanjutnya yang ketiga, tanda solidaritasnya dengan manusia. Kita sesama manusia harus ada rasa solidaritas, mampu merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Sama halnya seperti Yesus. Dalam peristiwa salib, kita mengenal penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia, sekalipun manusia mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Allah akan selalu menyertai kita. Ingat itu. Kesengsaraan dan wafat Yesus menjadi tanda agung kehadiran kerajaan Allah karena memberi kesaksian tentang Allah yang sebenarnya, yakni Allah yang Maha Kasih. Melalui di Yesus, Allah menunjukkan solidaritasnya dengan manusia. Ia telah senasib dengan manusia sampai pada kematian, bahkan kematian yang paling hina sekalipun. Tidak ada wujud solidaritas yang lebih hebat daripada kematian Yesus. Yesus rela mati disalib di antara dua penjahat. Ia telah menjadi manusia sama dengan kaum tersisih dan terbuang. Maka, kalau mengeluh tentang penderitaan hidup, bersyukurlah sebab Allah tahu perasaan kita yang sebenarnya. Sebab Dia juga pernah mengalaminya. Lanjut yang keempat, bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Sama halnya seperti Allah yang mengasihi manusia dengan wafatnya Yesus. Wafat Yesus menjadi tanda sekaligus bukti nyata bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16-17 disebutkan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sendiri menegaskan hal tersebut kepada murid-muridnya sebelum sengsara dan wafatnya dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia orang jujur yang hidupnya selaras dengan ucapannya. Dia memang memberikan nyawanya untuk mengasihi manusia. Itulah contoh cinta sejati. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, adalah menyelamatkan manusia. Kita harus bisa saling mengingatkan satu sama lain agar tidak ada yang mengarah ke jalan yang salah. Dengan demikian, kita secara tidak langsung telah menyelamatkan sesama kita yang hendak jatuh ke dalam dosa. Sama halnya seperti Yesus, wafat Yesus di salib bukanlah kejadian yang serba kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah bagi semua manusia, yang sudah direncanakan sejak awal dan sudah dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12.
Dalam Injil 1 Korintus 15 ayat 3 dituliskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dosa manusia yang bertumpuk-tumpuk tidak akan bisa dilunasi oleh manusia itu sendiri. Maka Allah mengorbankan dirinya sendiri melalui Yesus untuk menebusnya. Yesus bersedia disalib untuk mempersatukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah. Mengapa harus lewat kematian? Jawabannya simpel aja. Adakah yang lebih berharga daripada nyawa? Hal ini ditegaskan oleh Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, yang isinya adalah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Santo Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dialah yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah memahami makna sengsara dan wafat Yesus tadi, hendaknya pula kita memahami dan mendalami makna kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Kita bahas dulu mengenai kebangkitannya ya. Dalam Injil 1 Korintus 15 ayat 17, dituliskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus semuanya adalah benar, dan menunjukkan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Allah. Di samping itu, dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan yang baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 4, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu hidup di dalam rahmat, memungkinkan kita untuk dapat menjadi saudara Kristus dan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Kepercayaan akan besarnya rahmat ini membuka harapan baru kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kemudian hidup berbahagia untuk selama-lamanya bersama dengannya dalam persatuan abadi bersama Allah yang Kudus dan Allah Bapa. Maka dari itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya kehidupan baru yang telah diberikan oleh Allah ini. Adapun makna kebangkitan Yesus bagi gereja yaitu terpenuhinya janji-janji perjanjian lama, semangat baru kepada para rasul, pembenaran atas semua sabda dan tindakannya, dan yang terakhir adalah kebangkitan terjadi setelah kematian atau penderitaan. Kita lanjut ke makna kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin bagi kita. Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia masuk dalam kemuliaan surgawi. Kristus adalah kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Dalam Efesus 5 ayat 23 dan Mika 2 ayat 13. Oleh karena itu, kalau Kristus naik ke surga dengan kodratnya sebagai manusia dan juga Allah, maka kita sebagai anggota-anggotanya juga akan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita, sebagaimana yang telah Ia janjikan semasa hidupnya untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat kita di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid, Dia sendiri terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara bagi kita kepada Allah Bapa.
dalam Ibrani 7 ayat 25. Sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Dalam Yohanes 18 ayat 36. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan sakramen baptis, senantiasalah mencari perkara-perkara hal-hal surgawi. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara hal-hal duniawi. Dalam Kolose 3 ayat 2. Walaupun Yesus sekarang berada di surga bersama Bapa, tetapi jika kita sungguh percaya kepada Dia, kehadirannya bisa kita rasakan melalui sabdanya, ekaristi, sakramen-sakramen, dalam diri para pemimpin gereja, dan sesama kita loh. Setelah mendengarkan pembahasan tadi, marilah kita berefleksi. Sudahkah kita benar-benar memaknai sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus? Jika sudah, apakah kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita? Nah, hal ini dapat menjadi renungan bagi kita semua. Jadi, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. God bless you all.